Dan nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Nah, eh, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita masih bertemu lagi teman-teman di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 ya. Yang mana insya Allah kita di malam ini itu mengulang ya teman-teman ya. Sebenarnya kita sudah pernah membahas yang ada di layar ini ya, itu sudah pernah kita bahas, tapi ya dia zoom-nya terkadang error ya teman-teman ya. Karena kemarin itu kita sedang asik-asik membahas, tapi ada tapi ada notifikasi zoom-nya akan habis dalam waktu 10 menit. Padahal pas waktu Ana tanya ke penjualnya itu masih ada kuotanya sampai tanggal 6 Juli. Ya, jadi mohon maaf bagi yang kemarin sudah hadir ya. Ini Ana ulang lagi agar lebih rasih ya teman-teman ya, agar lebih menetap di pikiran kita. Nah, insya Allah di pertemuan ini teman-teman ya, di pertemuan ini kita akan membahas tentang tauhid dan syirik, makna dan hakikat tauhid dan syirik. Ya, apa itu tauhid dan apa itu syirik? Ya, maknanya apa, hakikatnya apa? Ya, seperti itu. Nah, kita langsung aja teman-teman, kita langsung aja mulai untuk mempersingkat waktu ya. Insya Allah kita selesai jam 21.15. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, ya, berkata, "Faiza arafta annallaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at thaharah." Artinya, jika Anda mengetahui bahwasanya Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, dari mana kita tahu bahwasanya tujuan dari diciptakannya manusia itu untuk beribadah? Ya, dari ayat yang sebelumnya, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah, ya, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka maka ya teman-teman ya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin memperingatkan kita, teman-teman. Ingin memperingatkan kita terhadap, ya, terhadap urgensi dari diterimanya ibadah, urgensi dari urgensi dari pentingnya atau urgensi dari tiang tiang dalam penerimaan ibadah itu apa? Ya, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, maka ketahuilah bahwa ibadah tidak dikatakan sebagai ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Ya, disertai dengan tauhid. Ya, sebagaimana sholat tidak dikatakan sebagai sholat kecuali jika disertai dengan bersuci. Ya, jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu mengkiaskan antara ibadah secara umum dengan sholat. Ya, berarti beliau itu yukhassisul am. Jadi ibadah secara umum itu beliau kiaskan dengan sholat. Yang mana sholat itu, teman-teman, itu ada 14, ya, ada 14 syarat sah sholat. Ya, 14 syarat sah sholat. Yang mana 14-nya ini, kok 14 sih? 12, teman-teman. Ya, 12. Iya, 12 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Silakan nanti dikoreksi ya. Jadi sholat itu mempunyai ya sekitar 9 atau 10-an ya syarat sah sholat, yang mana ini harus kita datangkan, teman-teman. Ya, atau mungkin 8 atau 9 gitu ya. Harus kita datangkan ya. Yang mana syarat yang
paling ditekankan itu apa? Toharoh, bersuci. Ya, sebagian ulama mengatakan syarat yang lain, teman-teman, ya, syarat yang lain itu mungkin ada rukhsah, kecuali toharoh. Toharoh nggak ada rukhsah, teman-teman. Toharoh kalau dia lupa, ya nggak sah sholatnya. Kalau kita sholat lupa kita belum toharoh, ya, belum wudu atau belum mandi, itu nggak sah sholatnya. Berbeda dengan syarat yang lain. Itu mungkin ada rukhsahnya. Mungkin ada rukhsahnya, kecuali toharoh. Nah, begitu pula ibadah, teman-teman. Begitu pula ibadah. Ya. Apa namanya? Ibadah atau amalan yang dikerjakan oleh seseorang, itu tiang penyangganya, itu tauhid. Jika jika tiang penyangganya ini tidak ada, maka ibadah itu sia-sia, teman-teman. Ibadah itu sia-sia, amalannya sia-sia, dan tidak disebut ibadah. Ya, seperti itu. Nah, kita 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 mempelajari dulu, ya, teman-teman, kita mempelajari dulu apa makna ibadah. Apa makna tauhid. Nah, ibadah dianggap benar secara syariat jika dibaring dengan tauhid. Ya, berarti dari penjelasan ini, teman-teman, maka yang disebut ibadah itu berarti hanya ibadahnya siapa? Al-muslimin wal mukminin. Ya, al-muslimin wal mukminin. Wa amma ibadatu ghairihim fala yusamma ibadah. Adapun ibadah selain dari kaum muslimin dan kaum mukminin itu tidak disebut ibadah. Ya, yaitu hanya ritual keagamaan aja, teman-teman. Walaupun mereka nyebutnya ibadah. Ya. Tapi kalau secara kacamata syariat Islam itu tidak disebut ibadah. Karena kenapa? Karena mereka melakukan seperti itu di atas dasar syirik, bukan di atas dasar tauhid. Ya, seperti itu. Nah, gimana nggak syirik, teman-teman? Ya gimana nggak syirik? Apa namanya? Berdoa kepada patung tua itu bukannya syirik, teman-teman. Ya, berdoa kan ibadah, meminta hajat kan ibadah, ya kan? Nah, tapi mintanya ke patung. Ini kan ibadah dibangun di atas kesyirikan. Ya, seperti itu. Maka perbuatan ini tidak disebut ibadah. Tidak disebut ibadah menurut kacamata Islam. Ya, seperti itu. Nah, adapun tauhid itu ya seperti biasa ya, teman-teman ya. Kita mempelajari dari dua makna. Makna lugawi dan makna istilahi. Adapun makna lugawi, teman-teman, Ibnu Faris berkata, wawu, hak, dan dal. Ya. Jadi tauhid itu masdar ya, teman-teman ya. Masdar yang mana fi'il madhinya tuh ini, wahada. Ya, wahada. Tapi kalau tauhid pakai tak, itu dia tuh pakainya bukan fi'il sulasi mujarrad ya, teman-teman ya. Tapi fi'il sulasi mazid biharfin. Ya, bukan wahada tapi wahada, ya, atas wazan fa'ala. Memiliki satu makna dasar, yaitu tunggal atau satu. Ya makna yang lain juga, teman-teman. Satu, tunggal, kemudian apa namanya? Berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk lain. Itu mirip. Itu maknanya berdekatan, ya. Wal makna mutaqarrib. Nah, berarti Allah Subhanahu wa taala wahid. Ya, dari apa namanya? Dari makna lugawi ini berarti kita bisa simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wahid. Wahid. Ya, tidak seperti Tuhannya Hindu ya, teman-teman ya. Tuhannya Hindu ada berapa tuh? Berarti Tuhannya Hindu wahid nggak? Hah? Tuhannya Hindu ya kita katakan ada, misalkan ada 3 lah atau ada 4. Itu wahid nggak kalau secara bahasa? Nah, Rara. Halo. Enggak, enggak, Kenapa enggak? karena Karena tidak satu. Eh, ya, karena tidak satu atau tidak tunggal. tunggal.
Ya. Nah, maka berarti Tuhan yang satu tidak memerlukan apa namanya? Tidak memerlukan selainnya yang berdiri sendiri, maka itulah wahid. Maka itulah Tuhan yang wahid, Tuhan yang satu. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Al-Asfahani mengatakan fallahu wahid. Fallahu taala wahid. Maka Allah taala itu maha tunggal, teman-teman. Ya, ai munfaridun anil andat wal askal fi jami'il ahwal, yaitu tersendiri atau berdiri sendiri ya, teman-teman ya, dari tandingan dan yang serupa dalam seluruh keadaan. Ini adalah makna lugawi dari tauhid yang bermakna tunggal atau satu. Ya, yang dimaksud tauhid oleh penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah, yaitu menunjukkan ibadah kita untuk Tuhan yang satu. Untuk Tuhan yang satu atau satu tujuan. Ya, maknanya berdekatan, teman-teman. Wal makna mutaqarrib. Ya, yaitu apa? Tauhid ibadah, nama lainnya apa, teman-teman? Tauhid uluhiyah. Atau terkadang disebut tauhid iradah, tolab dan qasad. Tauhid kehendak, permintaan dan tujuan. Berarti teman-teman, berarti yang namanya ikhlas, yang pertemuan kemarin telah kita bahas, ikhlas itu sama dengan tauhid atau bukan? Oke. Karena tanya Suci. Suci. Halo. Nah, Ustaz. Nah, ikhlas itu sama dengan tauhid atau bukan? Sama, Ustaz. Sama. Kenapa sama? Karena ya, karena ikhlas itu menunjukkan ya atau menjadikan Allah sebagai satu tujuan. Ya. Ya begitu pula tauhid uluhiyah, teman-teman. Ya, ini tuh sebenarnya sama dengan ya, teman-teman ya. Tauhid uluhiyah sama dengan tauhid iradah, tolak dan qasad. Tauhid uluhiyah sama dengan ikhlas. Itu sama sebenarnya. Sama. Kenapa? Ya maknanya juga sama, teman-teman. Maknanya sama. Nah, di sini kita bahas ya, kita baca ini maknanya. Dan makna tauhid uluhiyah ini secara istilah ya, teman-teman ya. Itu adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bijami'i anwa'il ibadah. Yaitu mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan ya, dari jenis ibadah kita. Dari seluruh jenis ibadah kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka seorang hamba jika dia beribadah, baik itu sholat, zakat, sedekah, haji, membaca Al-Quran, dan yang lainnya, maka wajib baginya agar menunjukkan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena yang lainnya, teman-teman. Tidak karena ingin dipuji manusia, ataupun kesenangan dunia, ya, suara pemilu, dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Dan ini juga lah makna dari nama lain tauhid, ya, nama lain tauhid uluhiyah, yaitu apa? Tauhid iradah, tolak dan qasad. Tauhid kehendak, permintaan dan tujuan. Ya. Kenapa? Karena tauhid ini merupakan kewajiban terbesar yang Allah wajibkan kepada para hamba-hambanya, baik dalam ilmu maupun amal. Karena tauhid inilah para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Ya, jadi Nabi Nuh alaihi salam diutus itu karena apa, teman-teman? Karena orang-orang atau kaumnya itu membelokkan makna tauhid. Ya, membelokkan peribadahan kepada patung bukan kepada Allah. Setelah sebelumnya teman-teman? Setelah sebelumnya 10 abad jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu mereka semua masuk
di atas tauhid, ya, seperti itu. Ya, jadi ya sampai sekarang teman-teman, sampai sampai Nabi Muhammad SAW, ya, mereka semua itu diutus hanya karena satu, teman-teman. Hanya karena satu tujuan. Apa? Menjadikan Allah sebagai zat yang disembah. Itu aja udah. Ya, itu saja. Itu 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 yang pokok ya, teman-teman ya. Adapun yang furuk-furuknya itu ya syariat-syariatnya ya, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Muhammad. Akan tetapi misi pokoknya satu, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Yaitu apa, teman-teman? Dakwah agar Allah sajalah yang disembah, ya, seperti itu. Nah, dan juga kitab-kitab juga diturunkan seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, kitab kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihi salam, kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, Suhufnya Nabi Ibrahim, kemudian Al-Qur'an. Itu semua lima lima ini, teman-teman ya, lima ini itu menyerukan apa? Hanya Allah sajalah yang disembah, berhak disembah, ya, seperti itu. Dengan tauhid pula lah dosa-dosa dihapuskan, ya. Tauhid uluhiyah itu dosa-dosa dihapuskan. Surga berhak diperoleh dan seseorang diselamatkan dari neraka, ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, ya, teman-teman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, jika kamu datang dengan dosa sepenuh bumi, tsumma ya'tini walam yusyrik bi syai'an, ya. Kemudian kamu apa namanya? Ini hadis qudsi ya, teman-teman ya. Hadis qudsi. Kemudian kamu itu datang menemuiku, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa satu syaratnya dari Allah? Walam yusyrik bi syai'an. Dan kamu tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun. Apa kata Allah? Ataituka biqurabil maghfirah. Aku akan mendatangkan satu bumi pula ampunan. Hanya satu syarat, teman-teman. Apa? La yusyrik bi syai'a. Ya, tidak syirik gitu ya. Tapi ini jangan di tapi ini jangan tapi ini jangan di tapi ini jangan dimaknai tapi ini jangan dimaknai ini ya, teman-teman ya. Oh, berarti nggak apa-apa dong kita kita maksiat, ya jangan. Ya jangan. Ya syaratnya satu memang, cuman ya jangan jangan menyepelekan juga maksiat gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini tuh hadis ini ya, itu menjelaskan tentang keutamaan tauhid, ya, keutamaan tauhid, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ya, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadasi idza dakhala fit thaharah. Oleh karena itulah, jika syirik mencampuri ibadah, maka rusaklah ibadah tersebut sebagaimana hadas bila mencampuri sucian atau mencampuri toharoh gitu ya. Jika misalkan kita sholat, kemudian pas waktu apa namanya, rokaat ketiga ya, teman-teman ya, itu kita mendengar suara kentut, ya. Maka bagaimana hukum hukum dua rokaatnya tadi? Ya batal, batal. Karena sholat itu satu kesatuan antara rokaat 1 sampai 4 itu nyambung. Kalau misalkan di rokaat ketiga itu dia batal, maka rokaat kedua ke satu dan yang akan datang yaitu rokaat keempat batal. Begitu pula syirik, begitu pula syirik, ya. Jadi syirik ini seperti racun ya, teman-teman ya, seperti seperti apa namanya? E, ibaratkan itu kayak pewarna gitu ya, teman-teman ya.
Misalkan kita apa namanya? Misalkan kayak gini. Di mana kita punya segelas susu nih, susu putih ya. Kemudian kita tetesi apa namanya? Satu tetes hitam. Yang mana satu tetes hitam itu menjadikan susu yang tadinya putih itu jadi hitam. Ya. Seperti itu syirik, teman-teman. Seperti itu sih syirik, ya. Setelah orang itu beribadah selama 60 tahun, 40 tahun, tapi di umur 40 hari, 40 tahun satu hari, dia murtad, maka bagaimana? Bagaimana, teman-teman? Dia melakukan kesyirikan, kemudian murtad, maka bagaimana ibadah yang selama 40 hari itu dilakukan? Batal. Batal. Ngeri nggak, teman-teman? Ngeri. Udah capek-capek 40 tahun, ya, udah capek-capek 40 tahun, 50 tahun, malah malah melakukan kesyirikan gitu. Ya. Naudzubillah ya, teman-teman ya. Naudzubillah. Nah, di sini poin yang jadi fokus ya, poin fokus kita tuh di makna asyirk, teman-teman. Asyirku. Apa itu asyirku? Seperti biasa, ya, makna lugawi dan istilahi. Ya, Imam Ibnu Faris mengatakan huruf shin, ra, dan kaf. Jadi syirik itu asal katanya tuh shin, ra, dan kaf ya teman-teman ya. Kalau kalau seperti ini, ya memang syirik itu ada istilahnya teman-teman, ada istilah sendiri. Cuman kalau dari apa? Dari akar katanya itu shin, ra, sama kaf itu tuh banyak mufradat teman-teman. Jadi bukan hanya syirik satu doang, bukan, tapi banyak mufradat. Apa saja? Apa saja maknanya? Apa saja mufradat itu? Ayo kita baca lagi ya. Memiliki dua makna teman-teman, dua asal makna. Salah satunya menunjukkan kebersamaan dan perbandingan atau mukoronah. Ya, kebersamaan dan perbandingan. Jadi yang namanya syirik itu dilakukan dua orang teman-teman. Ya, dilakukan dua orang. Ya, seperti apa? Kalau kita kuliah itu kita ada apa namanya teman-teman? Ada poin musyarakah. Musyarakah. Itu dari kata shin, ra, dan kaf, teman-teman. Maknanya apa? Bersama. Ya. Jadi musyarakah itu maksudnya itu apa? Dosen ngelempar pertanyaan yang jawab dua mahasiswa atau lebih. Bukan satu doang. Bukan satu mahasiswa, tapi dua mahasiswa atau lebih. Itu namanya apa? Musyarakah. Asal katanya dari apa? Shin, ra, sama kaf. Ya. Jadi nggak usah takut teman-teman, nggak usah takut dengan shin, ra, dan kaf, karena itu maknanya tuh bisa banyak, maknanya tuh bisa banyak. Apalagi ini maknanya secara bahasa. Ya, nggak usah takut kalau makna secara bahasa. Yang takutnya itu apa? Makna secara istilah. Itu teman-teman. Ya. Ya kalau misalkan kita takut makna secara bahasa, berarti yang kayak tadi gimana dong? Nah, berarti kalau misalkan ada dosen yang melempar pertanyaan, kemudian dijawab dua orang atau lebih, berarti kena itu dong, kena makna syariat dong. Ya enggak lah. Kalau kayak gitu sempit banget. Kalau kayak gitu sempit banget dunia. Ya teman-teman ya. Nah, itu satu kebersamaan teman-teman. Yang kedua apa? Perbandingan. Mukoronah. Mukoronah baina syai'ain. Ya. Perbandingan antara dua sesuatu. Ya, seperti itu. Nah, syarokah ini teman-teman ya, syarokah ini adalah lawan dari sendiri, lawan dari wahid. Ya, lawan dari wahid itu apa? Isnain. Isnain itu apa? Musyarakah, teman-teman. Ya, isnain itu apa? Musyarakah, dua orang. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan makna lainnya itu maknanya memanjang, teman-teman. Maknanya tuh memanjang. Apa? Imtidad dan lurus. Ini makna secara bahasa. Ya, makna yang pertama yaitu kebersamaan dan perbandingan itu seperti lafadz asyirkah.
asyirkah, perserikatan. Ya, syirkah juga itu bisa bisa di apa namanya bisa diterjemahkan toko ya, perusahaan. Kenapa perusahaan dinamakan asyirkah? Ya karena yang mengelola bareng-bareng, yang mengelola bersama, ya. Ya kalau perusahaan yang mengelola satu ya gimana gimana ya nggak bakal jalan teman-teman, nggak bakal jalan. Perusahaan yang dikelola satu orang, ya gimana gimana dengan karyawannya, masa itu nggak dihitung, ya. Kayak gitu teman-teman, ya. Asyirkah, perserikatan, toko sama perusahaan itu namanya asyirkah. Apa? Ya asyirkah. Kenapa? Karena yang mengurus bareng-bareng, enggak satu orang, ya. Nah, yaitu sesuatu perkara yang dimiliki bersama oleh dua orang sehingga tidak dimiliki sendiri, ya, tidak dimiliki sendiri oleh salah satunya, ya. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, dan makna ini juga itu dipakai di dalam Al-Qur'an, teman-teman. Ya, dipakai di dalam Al-Qur'an, yaitu kebersamaan ya, teman-teman ya. Ini ya yang kebersamaan ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fungsi pengangkatan Nabi Harun alaihissalam sebagai nabi dan utusannya. Apa? Apa, teman-teman? Fungsinya wa asyrik hufi amri. Dan sertakanlah dia dalam urusanku. Berarti apa? Berarti Nabi Harun membersamai Nabi Musa dalam perkaranya. Di sini Allah sendiri loh, teman-teman. Di sini Allah sendiri yang mengatakan wa asyrik. Wa asyrik. Ya, dia Allah sendiri loh yang bilang. Tapi ini apa? Makna secara bahasa. Ya, jadi kalau misalkan makna secara bahasa itu jangan takut, teman-teman. Jangan takut. Takutlah makna secara istilah. Ya, seperti itu. Nah, ya gimana, ya jangan takut karena Allah Subhanahu wa taala yang ngomong sendiri wa asyrik hufi amri, ya seperti itu. Nah, adapun makna yang kedua, teman-teman, ya makna yang kedua itu apa? Makna yang kedua memanjang dan lurus itu adalah asyarok. Ini bukan asyirk ya, teman-teman ya. Asyarok. Asyarok itu adalah jalan kecil yang memanjang. Gang, gang, kalau dia itu memanjang, ya jalan kecil yang memanjang. Berarti kan kalau gang itu kan segini, teman-teman, ya kan segini. Nah, gang tuh segini. Gang itu apa? Bahasa Arabnya apa sih namanya? Coba lupa. Asyukoh, syukoh ya kalau nggak salah. Iya, syukoh. Ya, gang itu syukoh. Kenapa syukoh? Syukoh itu dari kata terbelah, teman-teman. Ya, fungsi gang juga gitu kan. Gang itu membelah dua sesuatu. Jadi sifatnya gang itu cuma membelah, teman-teman. Kalau kalau gang itu dia tuh panjang, maka dia bukan syukoh namanya. Apa? Asyarok. Asyarok. Ya, seperti itu. Apa? Karena dia kecil tapi panjang. Kecil tapi panjang. Nah, demikian pula tali sendal. Ya, tali sendal. Ya ini nggak tahu ini anak nggak tahu koreksinya apa, kan cuma disebutin kayak tali sendal diapakan dengannya. Tali sendal itu kan kalau kita pakai sendal jepit ya teman-teman ya, sendal jepit atau sendal yang bisa diapit itu kan ada ininya teman-teman, ada apa, talinya. Nah talinya itu kan 3 cabang ya kan, cabang yang ke depan, kiri dan kanan. Itu juga namanya apa? Syarok. Syarokun nakli. Kenapa? Kenapa? Kenapa dinamakan seperti itu? Karena dia sifatnya panjang. Ya 3 cabang teman-teman, bukan 1 cabang, tiga cabang. Itu sudah dimasuk apa namanya? Itu sudah termasuk kata panjang, ya seperti itu. Dan makna ini juga diambil dari kata syarok, ya jebakan pemburu, jaring ya teman-teman ya, jaring. Dinamakan demikian karena bentuknya yang memanjang. Ya jaring mana ada yang pendek, ya jaring mana ada yang pendek, panjang semua.
Jadi syarok itu bisa apa? Bisa dimaknai tiga, ya, bisa dimaknai tiga. Pertama apa? Gang yang panjang, ya, gang yang panjang, gang yang panjang ya. Kalau ini lebar ya, gang yang panjang. Kemudian eh, tali sendal dan juga apa? Jaring, ya. Itu namanya syarok. Kenapa syarok? Karena dia sifatnya memanjang. Ya, diambil dari kata shin, ro, dan kaf. Nah, itu adalah makna secara bahasa, teman-teman. Adapun secara istilah, ya, secara istilah syirik yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam perkataannya faida dakhala syirku fil ibadah, itu adalah apa? Syirik dan memalingkan ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti syirik itu bisa dimaknai dua, teman-teman. Memalingkan ibadah dan memalingkan tujuan. Ya, memalingkan ibadah dan memalingkan tujuan. Memalingkan ibadah ya seperti kita seperti sujud kepada selain Allah, sujud kepada patung, berdoa kepada patung, ya berdoa kepada patung. Itu kan memalingkan ibadah. Kenapa? Ya karena ini, teman-teman. Karena ibadah, doa, sujud itu kan harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dipalingkan ke patung, ya. Itu namanya apa namanya? Namanya memalingkan ibadah. Adapun memalingkan tujuan, kita sholat kan harusnya kan untuk Allah, teman-teman. Tapi tujuan hati kita bukan karena Allah. Oh, ada presiden tuh. Oh, ada wali kota tuh. Ada orang tua tuh, ya kan? Ada orang tua nih, aku ingin dipuji oleh orang tua. Ibadahnya kepada Allah, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dua hal ini termasuk syirik, teman-teman. Kenapa? Karena syirik secara makna syariat itu apa? Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khosaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Oke, tadi yang memalingkan tujuan. Memalingkan tujuan. Tujuan kita sholat itu buat apa, teman-teman? Tujuan kita sholat itu mendapatkan pahala. Menggugurkan kewajiban. Nah, kalau kita misalkan caper ke orang, berarti kita menyamakan caper kita dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seperti itu, dia tuh sebenarnya nggak mau pahala sebenarnya. Maunya apa? Caper. Maunya cari perhatian. Padahal dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, hakikat syirik kepada Allah adalah seorang makhluk disembah sebagaimana Allah disembah. Nah, ini. Ya, seorang makhluk disembah sebagaimana Allah disembah. Oleh karenanya ya, pengagungan di dalam Islam itu tidak boleh berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan. Kita mengagungkan orang boleh sebenarnya, ya kan? Hakim, ya, kita mengagungkan orang itu sebenarnya boleh, teman-teman. Ya, kita mengagung, ya, sama orang tua, masa nggak diagungkan si orang tua? Diagungkan tuh maksudnya apa? Dihormati. Ya, ketika kita sama hakim, masa iya sih kita ngomong Pak? makanya namanya apa, kalau di kalau di Indonesia itu disebutnya apa? Yang mulia, ya, yang mulia, agar membedakan, teman-teman. Agar membedakan, ini loh, aku berhadapan sama hakim loh. Hakim yang akan memutuskan perkara loh. Masa iya sih hakim kita samakan dengan orang lain? Ya, sebenarnya kalau mengagungkan manusia itu sebenarnya boleh sih.
Asalkan apa? Tidak berlebihan. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa, teman-teman? Jikalau sujud itu diperbolehkan, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Sujud itu ya teman-teman, itu mengagungkan seagung-agungnya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu sujud teman-teman. Makna sujud itu adalah kita mengagungkan seseorang seagung-agungnya dan kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu makna sujud. Dan itu nggak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam Islam, teman. Makanya tadi Rasulullah bilang apa? Aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah, atau diagungkan sebagaimana Allah diagungkan. Atau dipalingkan kepadanya suatu bentuk kekhususan rububiyah dan uluhiyah. Misalkan kayak gini, misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha menghidupkan dan mematikan. Tapi misalkan ada orang yang bilang, ya, ada orang yang bilang, oh dewa ini juga bisa loh, dewa ini juga bisa loh. Ingat ya teman-teman, syirik secara syariat itu apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus untuk Allah. Apa namanya? Menghidupkan dan mematikan, ya. Itu apa namanya? Hak khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengatur alam semesta. Itu juga apa? Hak khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang bilang, dewa itu juga bisa loh. Nyi Roro Kidul itu penguasa Laut Selatan loh. Astagfirullah. Ini termasuk syirik nggak? Nah, termasuk syirik nggak? Termasuk syirik nggak, Andre? Nah, Termasuk Ustaz, kenapa termasuk? Karena karena ada ya seperti selain Allah Ustaz. iya, menyamakan hal yang khusus untuk Allah dengan selainnya. Ya, seperti itu. Nah, apabila seorang hamba meninggalkan seluruh bentuk syirik, maka ia menjadi seorang yang bertauhid dan ikhlas kepada Allah dalam seluruh keadaannya. Ya berarti dari sini kita belajar ya teman-teman ya, bahwasanya agama yang di atas tauhid itu hanya agama Islam. Ya, adapun agama selain Islam itu agama syirik. Karena kenapa? Ya karena ini teman-teman ya, syirik secara syariat telah terpenuhi dalam diri mereka. Ya. Orang-orang Nasrani, apa teman-teman? Orang-orang Nasrani menjadikan ya Yesus ya. Enggak, ini tuh banyak versi ya teman-teman ya. Ini tuh banyak versi. Kalau kalau versi kita kan, kalau versi di dalam Al-Qur'an kan ya kalau versi di dalam agama Islam kan Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Nabi Isa diangkat ke langit. Tapi versi Yahudi itu apa? Mereka telah membunuh Nabi Isa. Dan orang Yahudi itu apa teman-teman? Mengatakan Isa tuh ya, aduh, gimana bilangnya ya teman-teman ya? Nah, orang Yahudi itu mengatakan Isa tuh anak haram teman-teman. Karena dia lahir tanpa bapak. Ya. Nah, sedangkan orang Nasrani sendiri menjadikan apa? Isa itu sebagai Tuhan. Ya Allah, lucu banget ya. Kayak gini teman-teman, kayak gini. Kemarin pas waktu anak bulan Juli, ya setahun yang lalu ya, 2025, Juni Juli 2025, anak ngambil matkul perbandingan agama. Ya, jadi
apa namanya, kata orang-orang, teman-teman, kata orang-orang, apa namanya, Nabi Isa diklaim ya, dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani itu sebenarnya sudah lama. Sebenarnya sudah lama, ya. Sebenarnya sudah lama. Karena kenapa? Karena pas waktu apa namanya? Ya kan tadi Ana udah bilang kan ya, teman-teman. Ana tadi udah bilang bahwasanya versi Yahudi, mereka itu telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal yang dibunuh siapa? Yudas. Ya, sedangkan yang dibunuh itu Yudas, bukan Nabi Isanya. Yudas itu apa? Yang diserupakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, wajahnya itu persis Nabi Isa, teman-teman. Ya, wajahnya itu persis Nabi Isa. Sebenarnya itu tuh cuma itu doang sebenarnya. Ya, apa namanya? Huru haranya itu cuma itu doang sebenarnya, teman-teman. Ya, huru haranya itu sebenarnya cuma itu doang. Kemudian apa? Kemudian orang-orang Yahudi mengambil kitab Injil, kemudian diubah, isi Injil, ya, diubah isi Injil, kemudian isi Injil ini dipegang sama pastor, ya, dipegang sama pastor. Yang mana Injil yang dipegang sama pastor ini adalah Injil yang sudah diubah. Nah, bukannya pastornya ini mencari kebenaran, malah diklaim dan diubah lagi. Makanya kan kita lihat, teman-teman. Makanya kan kita lihat apa namanya yang mereka bilang Bible itu kan selalu direvisi. Ya, itu kan selalu direvisi. Ya, jadi nggak ada Bible yang dia itu apa benar 100% dari 2000 tahun yang lalu tuh nggak ada, teman-teman. Karena kenapa? Karena selalu direvisi. Dan yang mengubah itu pastornya, teman-teman. Ya, jadi mungkin seperti ini ya, mungkin gambarannya seperti ini. Misalkan Injil itu ada 50 halaman mungkin, ya. Ini gambaran ya, teman-teman ya. Disclaimer, ini gambaran. Orang Yahudi itu apa? Mengubah ayat-ayat Injil dari halaman 1 sampai 5. Kemudian Injil ini dibawa ke pastor. Nah, pastornya ini nggak cross check, teman-teman. Nggak cross check. Apa ditelan mentah-mentah. Kemudian kan berarti kan masih ada 45 halaman ya, teman-teman ya. Itu diubah sama pastornya. Diubah sama pastornya. Ya, diubah sama pastornya. Dan yang hal yang kalau Anda nggak salah ingat ya, teman-teman ya. Dan hal yang mereka agungkan dari Nabi Isa itu apa? Satu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Padahal Nabi Isa menghidupkan orang mati itu atas izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka itu mengagungkan hal ini, teman-teman. Mengagungkan hal ini sampai jadilah Nabi Isa diklaim ya atau dianggap jadi Tuhan oleh orang Nasrani. Ini yang anak ingat ya, teman-teman ya. Ini yang anak ingat. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau koreksi, bisa japri Ana. Ya, bisa japri Ana. Ini yang anak ingat, teman-teman. Nah, dan klaim itu sampai sekarang itu masih di apa namanya? Diajarkan. jadi orang Kristen kebingungan ya, teman-teman ya. Makanya kan apa namanya? Allah berkata apa? Buat orang Kristen itu kan diberi gelar oleh Allah apa, teman-teman? Dolim. Orang yang sesat. Ya, kesesatannya itu sudah dari dahulu, teman-teman. Sudah dari nenek moyang, kakek moyangnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, apa namanya? Orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu kan apa? Menyamakan manusia itu dengan yang hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang Nasrani syirik apa tauhid? Syirik. Syirik.
Karena mereka menganggap manusia yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyamakan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Begitu pula orang Yahudi, begitu pula aliran-aliran yang apa? Yang kita kayak gini ya, teman-teman ya. Oke, dari makna ini, teman-teman bukalah semua apa? Agama-agama yang ada di dunia. Makna ini itu mereka dapetin semua. Hindu, apalagi Hindu, teman-teman. Hindu dewanya ada banyak. Tuhannya ada banyak. Ini bukan taswiyatu lagi, teman-teman. Ini bukan menyamakan lagi, teman-teman, tapi tingkatnya sudah atas ini. Tingkatannya sudah atas ya. Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Itu agama selain Islam ya. Itu pengertian ini mereka dapat, teman-teman. Dapat mereka pengertian ini. Silakan dibuktikan sendiri ya, teman-teman. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik yang secara syariat menyebabkan pelakunya kafir terbagi menjadi dua jenis, syirik uluhiyah dan syirik rububiyah. Syirik uluhiyah ialah seorang menjadikan tandingan bagi Allah, yaitu yang semisal dengannya dalam ibadahnya, cintanya, rasa takutnya, harapannya, atau sikap kembalinya, sikap tunduknya. Inilah syirik yang tidak akan Allah ampuni kecuali dengan bertaubat darinya. Adapun syirik dalam ini salah tulis ya, teman-teman ya. Syirik dalam rububiyah. Loh, kok malah diulang ini? ini pengulangan kata ya, teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya, seperti itu. Nah, adapun jenis yang kedua, yaitu syirik dalam rububiyah. Maka Rabb yang maha memiliki dan maha mengatur, yang maha memberi dan maha menahan, yang maha memberi mudarat dan manfaat, yang merendahkan dan meninggikan, dan yang memuliakan dan menghinakan, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya, sifat yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan di sini itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang meyakini bahwasanya yang memberi atau menahan, yang memberi mudarat atau manfaat, yang memuliakan atau menghinakan itu selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik dalam rububiyahnya. Ya, ini dua syirik ini, teman-teman, itu terjadi di agama selain Islam. Silakan teman-teman buktikan sendiri. Apalagi Hindu, teman-teman. Hindu mereka sudah nyembah dewa-dewa, rububiyahnya juga dapat. Rububiyahnya mereka tuh dapat. Karena kenapa? Karena Hindu itu mereka tuh meyakini bahwasanya alam ini dikuasai oleh dua dewa. Dewa Asura sama dewa apa gitu. Ya, kayak gitu, teman-teman. Ya. Ta'alallahu amma yusyrikun ya. Ya, teman-teman ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kama qala ta'ala, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Artinya, tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Di beberapa cetakan matan Qawaidul Arba, mungkin kita tidak akan menemukan ini, ya. Jadi di beberapa cetakan Qawaidul Arba kita tidak akan menemukan ini, teman-teman. Ayat ini tuh nggak akan menemukan. Ya, ini tuh adanya ya dikarenakan perkataan beliau ini adalah ada di cetakan Saudi ya, teman-teman ya, yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Ya, ini yang kita jadikan acuannya itu cetakannya beliau ya, teman-teman ya, yang ditahqiq ini ya, yang ditahqiq oleh Syekh
Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang sebab turunnya ayat ini, ya. Lama usira al-Abbas yauma badrin ayyarahul muslimuna bil kufri wa qati'atir rahim. Ya. Ketika Al-Abbas, ya, Al-Abbas itu bapaknya Ibnu Abbas ya, teman-teman ya, bapaknya Abdullah. Ibnu Abbas itu nama aslinya siapa? Abdullah. Ketika Abdullah di apa namanya? ditawan pada perang Badar, ya. Maka kaum muslimin itu mencela Al-Abbas, teman-teman. Ya, mencela Al-Abbas. Kemudian Ali marah. Ya. Ali memarahi Ibnu Abbas. Ya, pokoknya kaum muslimin pada waktu itu mencela Al-Abbas, teman-teman, ya. Padahal apa? Padahal Al-Abbas, ya, Al-Abbas bapaknya Abdullah ini, ya, Abdullah bin Abbas, dia tuh ini, teman-teman. Dia itu, ya, memiliki kedudukan yang tinggi di Mekah, di Ka'bah. Dia itu yang menjadi apa? Yang menjadi pemakmur, yang bersihin Ka'bah itu Al-Abbas, yang menjaga Ka'bah itu Al-Abbas, yang memberikan minum kepada orang-orang haji itu Al-Abbas. Itu yang seperti itu bukan sembarang orang, teman-teman. Yang bisa melakukan seperti itu adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Ya, seperti itu. Nah, ketika Al-Abbas kayak gituin ya, teman-teman ya. Al-Abbas berkata, kok kalian mencela kita sih? Kalian gak ingat kita tuh ada kebaikan-kebaikannya. Ya. Maka sahabat Ali mengatakan, ya emangnya apa kebaikan kalian? Kan kalian ada, kalian itu ya, kebaikan kalian itu sudah tertutup dengan keburukan yang paling besar, yaitu apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan ada orang syirik, teman-teman, ada orang kafir, maka lihat kafirnya. Ya, lihat kafirnya. Ya kalau lihat baiknya, oke lah, itu sebagai semangat kita ya, sebagai semangat kita. Orang kafir aja bisa, kita jangan sampai nggak bisa gitu. Ya, tapi ingat, dia itu sudah ada predikat kafir. Nah, maka Al-Abbas mengatakan, iya, kami ada kebaikan-kebaikan. Kami memakmurkan Masjidil Haram. Ya. Wanah jubu al-Ka'bah, dan kita menjaga Ka'bah. Dan kita memberi minum orang-orang haji. Orang-orang haji. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini membantah perkataan Al-Abbas. Ya. Ayatnya itu tidak pantas orang musyrik memakmurkan Masjid Allah. Maka yang bisa memakmurkan Masjid Allah tuh hanya untuk orang-orang muslim. Tidak boleh orang non-muslim. Jadi misalnya nih ya, teman-teman ya. Misalnya ada masjid, pengurusnya itu orang kafir. Boleh nggak? Nggak boleh. Pengurusnya harus orang muslim. Harus orang muslim. Karena kenapa? Karena mereka sendiri mengakui bahwasanya mereka itu kafir, teman-teman. Mereka itu ada satu dosa yang tidak bisa ditoleransi, teman-teman, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Kafir. Ya. Mereka enggak akan ditoleransi, teman-teman. Dosa syirik dan dosa kafir itu tidak akan ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orangnya itu ganteng, walaupun orangnya itu kaya, walaupun orangnya itu baik. Ya, kalau bagi Allah enggak, kalau bagi Allah enggak. Kalau bagi Allah enggak. Ya, seperti itu. Nah, maka tidak seyogianya dan tidak sah bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah yang dibangun hanya untuk beribadah kepadanya semata. Ya, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal itu karena orang-orang musyrik tersebut telah bersaksi atas diri mereka sendiri dengan kekafiran. Ya, sebuah kesaksian yang diucapkan oleh lisan mereka dan diperkuat oleh perkataan mereka. Sebab mereka tidak mengucapkan kalimat tauhid, melainkan mengucapkan kekafiran dan kesyirikan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya? Oh ya, anak-anak jadi keinget hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana nasib Abdullah bin Jud'an? Abdullah bin Jud'an itu orang baik, Rasulullah. Ya, orang baik. Dia tuh ya sering menyambung tali silaturahmi dan juga baik kepada orang-orang. Gimana? Ya, gimana nasib dia? Apakah amalannya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, "La, enggak." Ya, enggak. Kenapa? Li'annahu lam yakul yauman qattun rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena Abdullah bin Jud'an semasa hidupnya selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu tidak pernah mengatakan rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Wahai Tuhanku, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat kelak. Ya. Tapi apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Jud'an di mata Allah ya teman-teman ya, di mata Allah atau di sisi Allah, kekafiran, ya, kekafiran seperti itu. Ya, maka ini dosa yang tidak akan ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka juga tidak mengamalkan amalan orang-orang beriman, melainkan mengamalkan perbuatan-perbuatan buruk yang menunjukkan kegigihan mereka di atas kebatilan, seperti bersujud kepada berhala sesudah tawaf di Ka'bah. Habis tawaf sujud. Astagfirullah. Ini tuh perumpamaannya gini teman-teman. Ini tuh perumpamaannya ya. Perumpamaannya ada dua orang yang dia tuh masuk ke rumah pertama, kemudian dapat dijamu makanan enak, tapi dia terima kasihnya kepada orang yang kedua teman-teman. Ya. Ya Allah. Nah, Imam Asy'udi berkata, kesaksian mereka atas diri mereka sendiri dengan kekafiran adalah ucapan seorang penyembah berhala, aku adalah penyembah berhala. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia tuh, kita tanya teman-teman ya, kita tanya, apa agamamu? Kalau dia menjawab aku Kristen atau aku Yahudi atau aku Buddha atau Hindu, itu sudah mereka bersaksi teman-teman. Itu sudah menandakan mereka bersaksi bahwasanya mereka tuh kafir. Ya, maka orang yang seperti itu tidak boleh memakmurkan masjid. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir ayat tentang buruknya tempat kembali mereka. Kok bersabda sih? Berfirman ya, teman-teman ya. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Artinya, mereka orang-orang musyrik yang bersaksi atas diri mereka sendiri dengan kekafiran itu telah rusak atau gugur amalan-amalan yang dahulu mereka banggakan. Seperti memakmurkan masjid, menjaga pintu Ka'bah, ya, dan memberi minum jamaah haji, karena amalan-amalan tersebut tidak ada nilainya jika disertai kekafiran. Dan di dalam nerakalah mereka akan kekal pada hari kiamat disebabkan kekafiran dan kegigihan mereka di atas kebatilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nasib Al-Abbas ya setelah itu masuk Islam ya teman-teman ya. Setelah itu masuk Islam. Ya ketakutan lah teman-teman, masa ya itu ketakutan teman-teman, masa dia Al-Abbas sudah ini ya, sudah beramal banyak tapi nanti hasilnya kosong, ya sia-sia juga gitu kan. Maka tidak lama setelah itu Al-Abbas masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada pertanyaan? Ini kayaknya Suci mau bertanya nih. Nah, tanya aja Suci. Tidak Ustadz, salah pencet tadi. Afwan.
Beneran. Nah, Ustadz. Ya. Oh, Rara, ada pertanyaan? Maaf ya Ustadz. Andre, ada pertanyaan? Cukup Ustaz, Alhamdulillah. Beneran. Beneran, Andre, nggak ada pertanyaan nih. Ya, Padat, padat jelas Ustaz materinya, Masya Allah. alhamdulillah. Nah, ya, gitu ya teman-teman. Insya Allah di bulan Juli kita rombak ya, kita rombak darsnya. Insya Allah nahwu jadi dars idofi ya, atau dars tambahan. Dan juga tafsir juga akan anak jadikan dars idofi. Sedangkan dars yang utamanya itu akidah, fikih sama mawaris. Ya kita ketemu lagi ya teman-teman ya di mawaris ya. Ustaz, apa? Ya, Andre. Kita ketemu Kalau lagi di mawaris ya. lagi itu belum tuntas Ustaz. Ustaz, kalau untuk fikihnya apa Ustaz? Ya fikihnya masih Lanjutnya masih masih lanjut ya berarti? lanjut. Masih Baik, lanjut. baik. Nah, masih lanjut. Ana mau disclaimer jauh-jauh hari ya teman-teman ya. Dan kan di bab ke-10 kitab Tohara itu kan bab haid dan nifas ya. Jadi kalau misalkan ada ya mungkin kalau Suci atau Rara atau mungkin Andre udah mempelajari bab haid, kalau misalkan Ana salah tolong dikoreksi ya. Karena ya karena ya haid haid dan nifas itu enggak, kalau nifasnya sih, kalau nifasnya itu gampang ya kalau nifas ya. Cuman haidnya ini loh, dia tuh agak agak apa? Agak susah ya. Nah, kita baru mau masuk bab ketiga ya. Langsung mau loncat bab 10 aja. Ya gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, anak akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada perkataan yang salah atau perkataan yang keliru, ana minta maaf. Dan jika ada yang ingin dikoreksi, maka silakan japri anak. Ya, seperti itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.